Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi selanjutnya ya, yaitu tentang masalah sombong. Nah, kemarin kita udah pembahasan masalah ubud dunia, hasad, ujub ya. Nah, ini adalah turunannya nih. Yang keempat adalah sombong ya. Pembahasan masalah sombong pun kita udah udah dibahas ya, masalah sombong. Kita masuk ke dalam pengertiannya saja dan berikut turunannya, begitu ya. Oke, untuk sombong, pertama pengertian sombong adalah membanggakan diri, menganggap rendah orang lain. Jadi dia membutuhkan orang lain ini kalau sombong ya. Yang selanjutnya, sombong adalah anak daripada ujub. Ujub itu melahirkan sombong. Namun ada perbedaan. Sombong membutuhkan orang lain sebagai perbandingan, gitu ya. Sedangkan ujub itu tidak. Begitu ya. Sedangkan ujub itu tidak membutuhkan orang lain. Kalau sombong itu membutuh orang lain. Lalu bagaimana cara menghindari daripada sifat sombong? Kalau saya sendiri sih harus tawadu. Jadi orang itu harus tawadu, ya. Harus tawadu, merendahkan diri, filosofinya ikut kepada padi, ya. Semakin tinggi maka akan semakin tunduk gitu, bukan semakin tinggi maka jangan sampai semakin menenggak, nggak boleh itu ya. Oke, kalian sudah mempelajari masalah sombong. Sombong itu hati-hati ya, nanti akan masuk ke dalam orang-orang kafir ya. Hati-hati, kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, semuanya harus katakan hada min fadlillah. Hada min fadlillah ya. Oke. Dalilnya, kalau untuk masalah dalil sombong makhluk pertama yang sombong kan malaikat Azazil ya, yang dikutuk menjadi iblis begitu. Nah, ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Yang artinya aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu paling tidak suka kepada hambanya yang sombong, kepada makhluknya yang sombong. Karena kenapa? Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Tidak ada sekecil apapun kesombongan yang harus dimiliki oleh para makhluk-makhluknya. Nggak boleh, nggak ada ya. Kalau misalnya ada sombong, ya silakan kata Allah, keluar dari kolong langit saya, kata Allah. Silakan cari Tuhan yang lain, gitu. Ya. Oke, langsung dalil selanjutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ya, artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah darrah. Darrah wallahu alam seperti apa, belum pernah melihat darrah. Yang jelas atom segitu atom yang kecil ya. Itu ada molekul-molekul di bawahnya lagi. Nah, sekecil itu pun kalau ada dalam hatinya ada sebuah kesombongan, udah pintu surga akan menutup rapat-rapat. Gitu. Surga pun tahu mana orang-orang sombong. Karena kenapa kok tahu? Karena makhluk juga. Gitu. Surga itu kan bersih. Dimasukin sama orang kotor ya nggak mau lah. Begitu ya. Nah, kenapa di dunia ini masih diterima orang-orang kotor ya? Karena bagaimana lagi? Sebetulnya bumi itu sudah tidak mau diinjak oleh orang-orang yang berdosa begitu. Cuman dikarenakan ini amanat dari Allah, ya mau tidak mau bumi harus mengikuti perintah daripada Allah. Nah, gitu. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Yang tadi Quran surah Al-A'raf ayat 146. Selanjutnya di sini selanjutnya nih. Oke. Sorry saya nggak dibesarkan ya. Selanjutnya surah Al-Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir
khidzaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, banyak sekali dalil-dalil yang tentang sombong gitu ya. Karena kenapa? Karena Allah tidak suka sama orang-orang sombong. Kalau di dunia ini banyak orang-orang sombong, ya karena mereka tidak mengerti apa itu sombong sebetulnya. Mereka tidak tahu dalam dirinya ada sebuah kesombongan. Lalu bagaimana menghadapi orang-orang sombong seperti itu? Kalau kata Imam Syafi'i itu lawan dengan sebuah kesombongan. Nah, kalau kata Imam Syafi'i. Cuman kalau pemikiran saya sendiri sih ngeri juga ya kalau misalnya dilawan dengan sebuah kesombongan. Takutnya kita akan sombong terus menerus begitu. Ya. Lalu bagaimana? Udahlah, biarkan saja. Kalau mereka melempar batu, lempar lagi, balas lagi dengan roti. Gitu. Jangan kau balas dengan batu lagi, jangan. Balas dengan roti. Begitu ya. Oke. Lanjut. Dampak negatifnya nih. Pertama, menjadi penghalang masuk surga. Ya, ini udah. Karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan penutup pintu surga. Oke, itu udah tahu ya. Yang selanjutnya, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Biasanya suka ada hukum alam ya, hukum alam atau sunatullah. Ketika orang sombong, pasti ada suatu saat akan disombongkan lagi oleh orang lain. Kalau misalnya kita melakukan sebuah kebaikan, insya Allah balasannya akan sebuah kebaikan. Kalau kita membuat sebuah keburukan, ya insya Allah juga alam akan merespon dengan sebuah keburukan juga kepada kita. Gitu. Itu hukum alam. Gitu ya. Banyak sekali orang yang sudah dilahirkan ke dunia ini oleh seorang ibu. Ketika sudah besar, dia melawan kepada ibunya gara-gara ya katakanlah tidak mendapat sebuah harta warisan, yang pada akhirnya dia tidak mau sama sekali melihat ibunya. Dia kabur gitu, nggak mau melihat ibunya atau orang tuanya lah. Sampai mau pada akhir hayatnya. Dan ternyata ketika dia akhir hayat si ibu tersebut mau meninggal, si anaknya pun tidak mau melihatnya gitu. Tidak mau melihatnya. Itu kan sebuah kesombongan yang luar biasa sekali gitu. Kepada orang tuanya tidak punya akhlak gara-gara sebuah harta gitu. Ya udah, saya meneliti orang-orang seperti itu dan menyelam kepada orang-orang seperti itu ternyata hukum alam merespon. Anak-anak dia pun ternyata ya anak dia pun ternyata menyombongkan dirinya. Jadi begitu ya gitu. Jadi sama-sama menyombongkan gitu. Itu kan ngeri ya. Itu kan ngeri gitu. Hukum alam itu jelas berlaku gitu bagi kita gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3-nya membuat orang lain membenci perilakunya. Oke, itu ya dampak negatifnya. Orang nggak bakal senang lah sama orang-orang sombong. Mana ada orang yang sombong disenangi oleh orang-orang yang baik? Nggak ada. Oke, cara menghindarinya, meningkatkan ibadah kepada Allah. Oke, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Mengganti dengan perilaku tawadu. Nah, yang tadi ya. Lalu ikhlas dalam melakukan perbuatan. Gimana tidak ikhlas? Orang perbuatan yang kita lakukan kan semuanya dari Allah gitu. Bagaimana kita nggak ikhlas gitu loh? Toh semua yang kita lakukan adalah dari Allah semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, begitu. Ya. Memang yang paling enak tuh jadinya hamba Allah, yang betul-betul penghambaan secara totalitas kepada Allah. Bukan penghambaan kepada dunia, bukan penghambaan kepada harta, bukan. Tapi totalitas kepada Allah, begitu. Oke, nomor 6, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Jelas, manusia banyak sekali kekurangannya. Ya. Nomor 7, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Nah, orang banyak khilaf
sorry, orang banyak khilaf ketika hidupnya itu dia menganggap bahwa hidup ini akan langgeng selamanya gitu, akan langgeng selamanya. Dia menganggap seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa semua orang yang hidup di dunia ini akan musnah, akan fana. Apalah arti sebuah kehidupan ini gitu loh, tanpa adanya tanpa adanya penghambaan secara totalitas kepada Allah. Apalah arti hidup ini? Toh kita mah di sini hanya sementara. Ini hanya sebuah jembatan menuju kepada akhirat. Kenapa orang-orang banyak berlomba kepada dunia? Ya karena zohir gitu loh. Zohir jelas yang dia rasakan, yang dia lakukan, yang dia kerjakan yang sedang ini gitu loh, yang jelas gitu loh. Sedangkan kan kalau yang namanya akhirat kan tidak jelas, belum nampak gitu kan. Makanya mereka tidak tahu. Dan ternyata dari kisah-kisah terdahulu ketika banyak orang yang sudah meninggal, ternyata mereka ingin balik lagi ke dunia. Karena apa? Karena ya itu kan ingin melakukan sebuah amal soleh gitu ya, sebuah amal soleh. Dia banyak penyesalan. Nah kita seharusnya bercermin kepada kisah-kisah terdahulu, begitu ya. Oke, selanjutnya ini yang riya. Kita lihat riya pengertian. Secara bahasa artinya adalah menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Ya, secara terminologinya melakukan ibadah untuk mendapat pujian dari orang lain bukan karena Allah semata. Contoh gini, ketika seseorang, katakanlah kalau misalkan kalian kan belum masuk sekolah ya, belum masuk kelas artinya gitu. Nah, biasanya di sekolah itu yang paling galak untuk masalah ibadah adalah Pak Yayat dan Pak Wahyu begitu. Nah, ketika kalian ingin ketika waktunya bel untuk sholat zuhur, semuanya kan berangkat ke masjid gitu ya. Semuanya berangkat ke masjid raya gitu. Nah, laki-laki ini biasanya kan ada sedikit bandel gitu ya. Agak sedikit bandel. Ketika dia ke masjid, ya, ternyata dia takut kalau nggak berangkat ke masjid, dia takut sama Pak Yayat atau dengan Pak Wahyu gitu. Dan ketika sholat pun dia melihat ada Pak Yayat atau tidak gitu, ada Pak Wahyu atau tidak. Kalau misalnya ada, ya dia sholat gitu, ya dia sholat. Artinya dia sholatnya karena sebuah ketakutan, karena itu sebuah ketakutan karena Pak Yayat yang akhirnya dalam hatinya mengatakan ya gue sholat, ya gue sholat gitu loh. Sholatnya itu pengen dilihat oleh Pak Yayat atau Pak Wahyu gitu, pengen dilihat oleh Pak Yayat atau Pak Wahyu. Itu katakanlah orang yang sebuah anak didik yang kurang baik begitu ya. Nah, adapun bagi orang yang baik, ini tidak terlepas juga nih bagi orang baik. Nah, ketika orang yang baik itu waktunya bel untuk sholat zuhur, lalu dia sholat zuhur, ternyata ini hanya sebuah perkiraan gitu. Ternyata dalam hatinya dia pengen dilihat oleh teman-temannya kalau dia itu rajin ibadah gitu. Ada yang seperti itu. Jadi depan kena, belakang kena gitu. Makanya bagaimana caranya? Ya udah biasa saja lah, nggak usah ada kata ria gitu. Hati. Nah, ada lagi seperti ini. Ada lagi ketika kalau kalian kan belum merasakan menikah gitu ya, belum merasakan menikah. Jadi ketika seseorang itu sudah menikah, lalu dia itu rajin ibadah, ternyata rajin ibadahnya itu pengen dipandang baik oleh mertuanya, misalkan begitu. Nah, itu kan ria juga. Ya, semuanya harus penuh dengan kehati-hatian. Itu aja, hati-hati. Takwa itu hati-hati. Ya.
Oke, di sini ada menurut Imam Ghazali, pandangan Imam Ghazali mengenai riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Entah itu sedekah, entah itu apa namanya? Yang kemarin kita bulan apa? Berkurban gitu ya. Foto-foto ketika berkurban bahwa itu adalah kambing saya, bahwa itu adalah sapi saya, bahwa itu adalah unta saya, difoto di sini. Alhamdulillah keluarga kami berkurban, difoto, dimasukin ke media sosial lah. Itu adalah sebuah riya juga. Banyak ya. Banyak kok riya itu. Aduh, ini kan penyakit hati semua ini. Oke, lanjut dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Hai orang-orang yang beriman. Ini bagi orang beriman ya, bagi orang yang beriman. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nggak boleh diomong-omongin. Diem aja udah. Dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Oh, banyak yang di luar sana ya. Apalagi kalau misalkan musim kampanye. Ah, udah tuh. Ketika dia sedekah harus foto-foto deh. Ya kan? Biar kelihatan. Nah, itu ya tanda-tanda ria gitu. Ya. Ngeri lah. Oke, sebab-sebabnya terlalu dikagumi oleh orang lain. Ya. Lari dari celaan, rakus akan apa yang diperoleh terdapat pada orang lain, ya. Ambisius dalam mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, ya. Lalu senang karena lezatnya pujian orang lain. Oh iyalah, karena pujian orang lain itu nikmat gitu ya. Lalu lalai akan dampak buruk ria. Ini semuanya sebab-sebabnya itu sangat sangat elok sekali untuk mendapatkan sebuah ria gitu. Silahkan aja kalau kalian pingin ria ya silahkan. Saya emang nggak ngelarang-larang, cuman Allah aja yang larang gitu. Saya emang nggak ngelarang, cuman Allah yang larang. Kalau saya kan apa yang mesti dilihat dari saya, lihatlah Allahnya, begitu ya. Oke, ini dampak negatifnya. Ria lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Oke, ngeri ya, dari fitnah dajjal itu ria lebih berbahaya karena penyakit hati. Terus nilai amal soleh hilang, betul ya, nilai amal solehnya hilang. Lalu yang ketiganya ria adalah syirik khafi atau tersembunyi. Syirik pun ada kebagi dua ya, ada syirik khafi, ada syirik apa namanya, satu lagi tuh zohir ya. Kalau yang tersembunyi ini nih, ya syirik yang tersembunyi ternyata ria. Kan ngeri ya. Kalau misalkan syirik itu udah ada dalam diri kita, mohon maaf, Allah tidak akan mengampuninya loh. Allah nggak mengampuninya kalau orang-orang syirik. Karena kenapa? Syirik itu kan menduakan Allah. Ya, Allahnya diduakan, itu kan sakit hati. Makanya jangan sampai ria, nggak boleh ria itu. Punya jam tangan baru diebreh-ebrehin, punya mobil baru diebreh-ebrehin, punya rumah baru diebreh-ebrehin, datang teman suruh datang ke sini tasyakuran, ya tasyakuran apa? Tasyakuran rumah baru. Supaya apa? Ternyata dalam hatinya ingin dinilai oleh tetangganya bahwa rumahnya bagus, begitu. Ngeri ya, ngeri, serba salah sebetulnya. Makanya harus hati-hati gitu. Lalu yang keempatnya, mereka ini tidak akan mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Ya, artinya nonsen semuanya kalau ria itu. Ya karena kan udah syirik khafi masuknya. Gitu ya. Yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkan. Ya tujuan hatinya pengen dapat pujian kok.
bahwa telah sedekah, rumahnya bagus, bahwa mobilnya bagus, bahwa jam tangannya bagus, bahwa sepatunya bagus, bahwa pakaiannya bagus, ya, ingin dapat pujian. Oh ya Allah, bagus banget, kamu ininya dapat dari mana? Oh iya dong, wah udah deh, ngeri dah, ya. Kecuali bercanda nggak apa-apa. Yang keenam, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Nah ini yang masalah gila pujian itu sama gila hormat itu, dia betul-betul hatinya sudah hitam. Bercak-bercak hitam itu jelas sangat susah untuk dihapus. Karena kenapa? Karena orang yang sudah gila hormat sama gila pujian itu, dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan menghalalkan segala cara. Oke, biasanya hal seperti ini terjadi kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sukses, gitu ya. Orang sukses, udah deh, itu akan terjadi ini yang namanya gila pujian atau gila hormat, akan terjadi, gitu. Terus nomor 7-nya, bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Oke, ini pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Gimana tidak terjadi sebuah pertengkaran kalau misalkan dia selalu mengungkit-ungkit kebaikannya di depan orang lain? Ya orang lain juga bete lah ngedengernya, ngapain diomong-omongin gitu. Kayak gitu aja diomongin, kan gitu. Ya, makanya jangan sampai ada sebuah kebaikan diomong-omongin. Diam aja, udah diam. Gitu. Kecuali sama orang-orang khusus, dia mengatakan tahadus binikmah, begitu, ya. Terus yang ke-8, lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Wah. Yang ke-9-nya menjadi sebab azab di neraka. Oke. Yang ke-10-nya menambah kesesatan seseorang. Oke, udah deh. Kalau orang yang sudah terkena hal-hal yang tercela, hal-hal yang bisa merusak dalam dirinya, ya udahlah, Allah akan menambahkan sebuah kesesatan. Fazadahumullaha marada, ya. Fazadahumullaha marada. Allah tambah sakitnya itu. Karena kenapa? Karena ya udah, penyakit hatinya dia tidak mau merubah untuk menjadi orang yang baik. Dia gelap mata, hatinya sudah busuk, ya udahlah, Allah tambah lagi tuh kesesatan. Begitu, itu hati-hati ya. Cara menghindarinya, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Terus untuk masalah niat ibadah semata-mata karena Allah itu semuanya lillah. Semuanya lillah, ya. Tidak boleh mengatakan semuanya dari saya, semuanya berkat saya. Kalau usaha ini saya sukseskan karena keringat saya pintar kan karena hasil belajar saya. Nah itu bukan karena Allah. Ternyata dia sukses waktu belajarnya ya karena dia mengandalkan kekuatan dia, bukan semata-mata karena Allah, bukan. Ini hati-hati ya, harus diperbaiki. Harus lillah semuanya, harus minallah ilallah, minallah ilallah. Nah, itu. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Oke, hindari ya perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita melakukan sosial, ya, ibadah sosial itu tolong jangan jangan diupload lah, nggak baik ya. Oke, yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Ini sangat susah sekali, karena kenapa? Karena syukur itu ibadah paling tinggi. Sejujurnya ibadah yang paling tinggi adalah bersyukur.
Begitu. Kenapa bersyukur? Karena banyak sekali orang, kata Allah ya, ini kata Allah nih. Banyak sekali, qalil, banyak sekali, sedikit sekali orang yang bersyukur atas apa yang atas apa yang telah Allah berikan. Banyak sekali orang yang lalai untuk bersyukur. Karena kenapa? Ya karena lupa diri bahwa semuanya dari Allah. Kalau orang yang sudah berpegang teguh hada min fadlillah, minallah ilallah, udah dia nggak bakal terpleset. Ya, dia akan terus selalu bersyukur kepada Allah. Begitu. Kalau dia sudah memegang illallah minallah, begitu. Oke, yang keempat, meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Nah, untuk masalah khusyuk tersendiri bagi ini sangat sulit sekali ya. Karena kenapa? Karena khusyuk itu kan nggak bisa diukur gitu ya. Cara untuk mencapai sebuah kekhusyuan dalam beribadah adalah fokus terhadap apa yang ia baca. Itu aja sih. Fokus apa yang ia baca. Khusyuk ya. Yang kelima, mengingat bahaya perilaku ria. Tapi jarang orang yang ingat ya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria. Nah, ini kita harus selalu berdoa. Nah, jangan sampai doanya itu minta rezeki lagi, tetapi penyakit hatinya tidak dia pinta untuk diobati. Itu hati-hati ya. Yang ketujuh, hiduplah sederhana, nggak boleh berlebihan. Ya, cukup aja hidup mah, cukup punya rumah, cukup punya mobil, cukup punya motor ya. Hidup dengan sebuah kecukupan. Enggak. Harus sederhana ya, harus sederhana. Oke, kok hanya sampai sini saja pembahasan di bab 1 ini. Bila ada yang bertanya silahkan bertanya ya. Oke, ila liqa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.